Nah, selanjutnya kita masuk ke arsitektur vision dari PT KAI. Di sini ada value chain modelnya, yaitu di sini ada pendukung-pendukungnya, yaitu yang pertama ada infrastruktur perusahaan. Isinya ada planning, finance, MES, dan legal service. Terus juga ada human resource management, ada pengembangan teknologinya, dan juga ada procurement, yaitu pembelian. Terus ada aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh PT KAI. Pertama ada logistik inbound atau logistik ke dalam, itu meliputi gerbong, kecepatan kereta, fasilitas kereta, dan juga pelayanan karyawan. Lalu ada operation, yaitu lokomotif dan juga bahan bakar. Terus ada logistik outbound, yaitu isinya ada staff, masinis, dan juga masyarakat. Terus ada pemasaran dan juga penjualan. Di sini bisa melalui website, brosur, dan juga iklan. Dan terakhir ada pelayanannya, yaitu kebersihan, keamanan, keselamatan, dan juga tepat waktu. Di sini ada kita masuk ke value chain diagram PT KAI, yaitu yang function, value chain diagram baseline. Di sini ada dua aktivitas, yaitu primary dan juga supporting. Ini kan baseline yang menggambarkan keadaan saat ini di PT KAI, yaitu primary-nya masih ada dua, yaitu marketing activities, logistic activities, sementara supporting-nya masih human resource management. Sementara kalau value chain diagram yang target di function, itu primary-nya bertambah satu, yaitu technology development, dan juga supporting-nya juga nambah satu, yaitu firm infrastructure. Nah, selanjutnya ada value chain diagram yang organization baseline, yang menggambarkan keadaan saat ini di PT KAI. Primary-nya yaitu marketing division dan juga logistic division. Sementara supporting-nya yaitu human resource division. Sementara targetnya yaitu bertambah satu di technology development division dan juga supporting-nya bertambah satu yaitu firm infrastructure division. Nah, selanjutnya ada stakeholder map matrix yang akan dijelaskan oleh Renaldi Alif. Selanjutnya ada stakeholder map metric. Nah, pada fase ini akan menjelaskan tentang stakeholder, siapa saja yang terlibat dalam perancangan enterprise arsitektur. Nah, dalam fase ini mengidentifikasi isu dan faktor budaya yang ada di dalam perusahaan dan bagaimana arsitektur dapat disajikan serta dikomunikasikan. Yang pertama di bagian stakeholder, ada bagian Chief Executive Officer, yaitu bertanggung jawab atas jalannya perusahaan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, high level drivers, sasaran dan sasaran organisasi, serta bagaimana menerjemahkan menjadi proses bisnis dari arsitektur TI yang efektif dan memajukan kinerja. Kelasnya ada cap certificate, terus ada artifaknya. Yang pertama ada value chain diagram, kedua fungsional decomposition diagram. Stakeholder yang kedua yaitu general manager, yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan proses bisnis umum, perancangan segala arsitektur dan kebijakan. Nah, kelasnya ini masuk ke kelas key players. Artefaknya yang pertama ada fungsional decomposition diagram, yang kedua ada business interaction metric, yang ketiga ada general business process diagram. Bagian stakeholder yang ketiga ada manager. Nah, business process untuk memonitoring dan maintenance, yaitu pemantauan dan pemeliharaan proses bisnis. Masuk kelasnya yaitu kelas players. Artifaknya yang pertama ada general business process diagram, yang kedua ada business process diagram. Stakeholder yang ketiga ada head of assistant, yaitu untuk mengimplementasi proses bisnis. Ini sebagai kelasnya sebagai key players. Artifaknya ada business process diagram. Terus ada asisten. Nah, asisten ini yaitu asisten bisnis proses implementasi, yaitu untuk membantu implementasi proses bisnis. Kelasnya masuk ke kelas Cap Informat. Terus ada artefaknya yaitu business process diagram. Selanjutnya. Jadi selanjutnya di sini ada dua
secara horizontal dan juga vertikal. Nah, kalau yang di bawah itu level of interest, sementara yang ke atas itu power. Kita bisa lihat di sini ada yang kalau di kiri itu low level of interest, sementara yang di kanan itu high. Sementara kalau power, kalau semakin tinggi dia di atas berarti high, sementara di bawah dia low. Dan di sini kita bisa lihat kalau level of interest-nya low, power-nya juga low, itu berarti dia masuknya ke A, yaitu minimal effort. Dan juga bisa kita lihat kalau yang level of interest-nya high dan power-nya low, itu dia masuknya ke B, yaitu keep informed. Lalu ada yang power-nya high, tapi level of interest-nya low, yaitu masuk ke C, yaitu keep satisfied. Dan juga kalau yang level of interest-nya high, sementara power-nya high, itu masuk ke D, yaitu key players. Lalu selanjutnya ada organization decomposition diagram. Yang paling atas yaitu ada CEO, Chief Executive Officer. Dia membawahi General Manager. Nah, General Manager ini membawahi 5 divisi, yaitu ada Firm Infrastructure Division, Human Resource Division, Technology Development Division, Logistik, dan juga Marketing. Nah, Technology Development ini, dia melakukan yaitu ada CRM dan juga e-ticketing. Terus logistik, dia ada 2, yaitu outbound logistik dan juga inbound logistik. Nah, lalu ada marketing division. Dia melakukan 3 hal, yaitu promotion, advertising, dan juga berkooperasi dengan agen travel. Nah, selanjutnya, Renal. Selanjutnya ada solution concept diagram, yaitu menggambarkan konsep usulan yang akan diterapkan. Nah, usulan tersebut akan digambarkan secara garis besar untuk menampilkan solusi yang diharapkan perusahaan. Pada slide ini dijelaskan tentang solution concept diagram pada baseline, yaitu gambaran kondisi yang sedang terjadi pada perusahaan. Pada PT KAI. Nah, di sini ada aplikasi yang tidak terintegrasi. Pertama ada Human Resource Module, yaitu melakukan penerimaan pegawai. Yang kedua ada pengunduran diri. Terus di bagian logistik modul, yaitu ada inbound logistik. Customer Relationship Module, ada pemesanan tiket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Lalu selanjutnya ada KPI Human Resource Division. Nah, jadi ini dia mengukur seberapa sukses sumber daya manusianya terhadap organisasi tersebut. Di sini kita bisa lihat yaitu ada disiplin pegawainya dan juga bisa dilihat dari kesejahteraan pegawainya. Terus yang kedua ada KPI Logistik Division. Ini mengukur seberapa sukses logistik atau seberapa berpengaruh logistik kepada perusahaannya. Sini bisa diukur dari pemilihan rute perjalanan dan juga sistem pelayanan penumpangnya. Terus yang terakhir ada KPI Marketing Division. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan tiket dan juga pendapatan dari pelayanan barang dan jasa. Selanjutnya ada solution concept diagram target, yaitu menggambarkan bagaimana gambaran besar proses dari perusahaan. Selanjutnya, Haikal menjelaskan. Ya, tadi kan sudah ada Human Resource Module. Nah, tapi di sini yang dikembangkan yaitu ada penerimaan magang dan juga pengajuan cutinya. Lalu selanjutnya KPI-nya Human Resource-nya masih sama. Dan juga selanjutnya ada Firm Infrastructure Module. Itu gimana lu? Di bagian Firm Infrastructure modulnya itu ada pemeliharaan layanan, peraturan perundang-undangan, accounting, sama asuransi. Performa indikator pada Firm Infrastructure Division yaitu ada memonitoring sistem pelayanan dan mengelola sistem keuangan. Yang ketiga ada teknologi development module. Yang bisnis prosesnya itu terdapat ada e-ticketing, CRM, sama market research. Dan performa indikator pada teknologi development division yaitu
kuantitas dan kualitas pelayanan, dan kuantitas dan kualitas software e-ticketing. Yang keempat adalah logistik modul. Bisnis proses automation-nya ada inbound logistik dan outbound logistik. Dan pada performa indikator pada logistik division itu, yang pertama ada pemilihan rute perjalanan, ada sistem pelayanan penumpang, ada sistem bagasi, dan sistem reservasi hotel. Dan yang terakhir ada customer relationship model. Bisnis proses automation-nya ada pemasaran tiket dan monitoring loyalitas customer, yang dimana performa indikatornya itu ada pendapatan dari penjualan tiket dan pendapatan dari pelayanan barang dan jasa. Udah? Ya, selanjutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.